ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Sohibul Bait Bapak Amin beserta keluarga. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Bapak Husni Mubarak selaku Ketua DKM Musholla Al-Muqarrabin, Ketua RT 013 RW 04 Bapak Nabri beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Khalil, yang saya hormati Bapak Samsuri selaku Ketua Majelis Ta'lim Bulanan Filatul Zikri, Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Halimi selaku Ketua Majelis Ta'lim Silaturahmi Malam Rebo, Bapak selaku tuan rumah sekaligus tokoh, dan Bapak Salim, Pak Dayat, alhamdulillah aktif lagi beliau kalau nggak tugas. Dan kepada seluruh teman-teman Majelis Ta'lim yang hadir pada malam hari ini, mohon maaf namanya tidak kami sebutkan satu persatu. Fa insya Allah kehadiran kita pada malam hari ini dalam rangka kegiatan rutin malam Rebo, kita adakan maulid, zikir, dan kajian kitab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini di dunia sampai pada kehidupan kita di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Mari bersama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan arwah Sahibul Bait almarhum Haji Umar bin Asmah dan Ibu Hajjah Atmina binti Nuddin wa usulihima wa furu'ihima ajma'in, dan kepada seluruh arwah dari orang tua kita, para guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah mereka. Mudah-mudahan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wailah bisyafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah khususan ila arwahi man zukirat asma'uhum wa jami' arwahi amwatina minal hadirin fi hadzal majlis. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Sambil nungguin jadwal pertandingan Piala Dunia jam 2, kita ngaji dulu. Masih lama kan ya? Perancis musuh Spanyol nih. Lupa disapa tadi ya. Pak Satir yang terhormat. Iya, kelihatan sih. Baik, kita mulai kajian kita ilmu fikih tentang bab menjelaskan fardunya wudhu. Nah, kemarin kita bahas tentang siwakan ya. Sekarang kita ke fardunya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudhu. Pasal menjelaskan tentang fardunya wudhu. Kalau bahasanya fardu, ngomongin wudhu berarti nyebutnya rukun. Dalam kata lain,
Fardunya wudhu adalah rukun-rukun wudhu. Ini kalau sampai bagian ini ada yang ketinggalan dengan sengaja atau pelaksanaannya tidak sempurna sesuai dengan aturan syariat Islam, berarti wudhunya dianggap batal, tidak sah. Sekarang kalau orang wudhunya sudah tidak sah, sudah dianggap batal, terus sholat, kira-kira sholatnya sah apa enggak? Enggak. Titik enggak, pakai koma, titik tidak sah. Karena syarat sahnya sholat harus suci dari hadas kecil. Kita tahu untuk mengangkat hadas kecil, praktek toharomnya namanya wudhu. Kalau wudhunya gagal, otomatis sholatnya gagal. Makanya kita perlu pelajari dari yang dasar. Sebelum kita memulai sholat, pelajari praktek wudhu. Di awal kita bicara tentang alat bersuci. Air digunakan wudhu. Kan gitu kemarin ya. Nah sekarang kita bicara tentang praktek wudhunya nih. Begini bahasanya. Wa furudul wudhu'i sittatu asya. Fardunya wudhu ada 6 perkara. Berarti rukun wudhu ada 6. Ada berapa? 6. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Jadi dalam wudhu bicara rukun, yang pertama adalah soal niat. Soal niat dalam berwudhu. Nah sekarang kita bicara hakikat niat. Niat itu adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja atau bermaksud. Menyengaja atau bermaksud. Saya ulangi. Menyengaja atau bermaksud melakukan sesuatu, menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya. Itu namanya apa nih? Niat. Menyengaja sesuatu, berniat sesuatu, di mana niat dan tujuan itu bareng dengan pekerjaannya, itu baru disebut niat. Makanya gini Pak, ada orang wudhu sebelum basuh muka. Dia tadangin air dengan telapak tangannya di bawah keran. Dia baca dengan lisannya, nawaitul wudu'ah liraf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Begitu basuh muka, sudah tidak membaca ini lagi di hati. Jadi yang dibaca cuman tadi di mulut sebelum membasuh muka. Berarti wudhunya dianggap batal, tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan. Cara yang benar, pertama sambil ngambil air dia baca di mulut, nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Begitu telapak tangan sampai di muka, pertama kali nempel di muka nih, nah di hati dia baca sambil
menggosok meratakan bagian muka basuhannya. Dalam hati dia baca nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghari. Inilah praktek niat yang benar. Berarti kalau begitu niat dalam berwudu dibaca di hati. Bacanya pada saat membasuh muka bagian pertama. Kira-kira paham? Ustaz, saya nggak hafal Arabnya. Bisa diganti dengan bahasa lain, bisa. Itu cocoknya bahasa apa? Bahasa Indonesia boleh. Begitu air sampai di muka, dalam hati bilang, aku niat berwudu mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala sah. Ustaz, kalau pakai bahasa Madura bagaimana? Nggak apa-apa. Allah apa tahu? Allah kok tahu? Pakai nanya. Yang penting pakai adab. Mentang-mentang orang Betawi, ya pakai bahasa Betawi, niat dalam hati, ngomongnya pakai gua sumuka plok, gua niat wudu mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Allah sih maklum, emang bahasa dari Allah. Man kata malaikat nih, malaikat Raqibul Atid, pusing nih orang, songomen, halusan dikit bahasanya, saya niat berwudu. Kalau bahasa Betawi biasanya yang guru-guru kita ajarin, sajaku aku niat, begitu ya, sajaku aku niat. Nah, intinya niat berwudu itu dibaca di dalam hati, diutarakan di dalam hati ketika kegiatan pertama yang wajib dalam wudu. Apa itu? Membasuh muka. Ingat-ingat ya, kalau wudu Pak Satir, ya, Pak Satir bisa nggak dengan menggunakan bahasa Arab? Bisa ya? Enggak, bahasa Madura aja ya? Nggak apa-apa. Enggak, coba. Kalau bahasa Maduranya aku berniat apa? Ini Madura bukan sih? Oh, Subang. Indramayu. Berarti kalau gitu ngomongnya niat isun. Bener ya? Iya, niat isun. Coba tes. Iya, niat isun wudu gitu, fardu karena Allah Ta'ala gitu, niat isun ya. Gak apa-apa. Jadi kalau bahasa kita tidak harus menggunakan bahasa jangan ngomong gua. Kalau bahasa halusnya ya abdi niat gitu, abdi niat. Kalau bahasa Jawa halus niat kulo bisa. Yang penting jangan sampai pakai bahasa kasar gitu doang. Bahasa Sunda niat aing dah. Yo sah tapi kurang beradab. Sekarang begini, fa in tarokho anhu summiya azman. Kalau ada orang wudu, ya Pak, masang niatnya nih tidak pas ketika membasuh bagian wajah. Kalau bahasa kita gini, niat duluan, begitu basuh muka udah nggak niat lagi. Itu namanya niat bukan Ustadz dalam syariat, bukan. Kalau yang Anda sebut itu namanya azam.
istilahnya rencana. Jadi kalau bahasa kita ada maksud dan tujuan diutarakan di hati, tapi pelaksanaannya ditunda. Ditunda itu namanya rencana. Apa namanya? Rencana. Istilah bahasa Arab istilahnya azam atau rencana. Dah, saya ulangi, saya tegaskan yang benar ketika wudhu, begitu basuh muka bagian pertama di hati utarakan maksud dan tujuan dengan membaca nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Bisa nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, diutarakan di dalam hati. Kalau belum habis niatnya dibaca di hati, telapak tangannya jangan diangkat dulu. Paham saya ngomong? Terus gosok-gosok wajah kita ratakan sampai niat yang diutarakan di hati selesai. Kalau belum selesai keburu diangkat, berarti niatnya belum sempurna. Maka bahasanya gini, Pak. An-niyatu inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Jadi niat yang benar ketika wudhu itu dibaca di dalam hati ketika membasuh bagian pertama juz dari wajah. Yuk, sekarang kita bicara batas-batas wajah yang wajib dibasuh. Paham ya? Gini, ingat-ingat. Pertama, istilahnya batas panjangnya wajah. Yang kedua, batas lebarnya wajah. Ini perhatiin. Batas panjangnya wajah, ngukurnya mulai dari atas nih. Bagian tempat tumbuhnya rambut. Orang secara umum. Nah, umumnya orang kalau punya rambut nih ya, ukuran umumnya orang kalau punya rambut tumbuhnya sebelah mana? Sebelah sini. Di atas jidat. Paham ya? Berarti batasnya panjang dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ke bagian apa? Rahang kanan dan kiri. Termasuk rahang yang ada di bawah kuping nih, ini termasuk ukuran panjang. Yang bagian ini rahang ketemunya di dagu atau janggut. Di bahasa kita gini, kalau cari ukuran panjang wajah mulai tempat tumbuhnya rambut sampai rahang kanan dan kiri, ketemu bagian depan di mana? Janggut. Ini panjang. Kalau ukuran lebar, pentil kuping kiri sampai pentil kuping kanan. Itu disebut dengan apa? Bagian wajah yang wajib dibasuh. Ustaz, ada orang tempat tumbuhnya rambut nggak umum. Makanya itu. Kalau bahasa orang Betawi nyebutnya apa? Jidatnya lengar. Kalau orang-orang kan tempat tumbuh rambutnya di sini depan nih. Dia makan nggak Ustaz? Di belakang sini. Iya, lewatin ubun-ubun. Nah, kalau ngitung batas panjangnya wajahnya bagaimana itu? Berarti dihitung umumnya orang, bukan keadaan rambut orang itu, umumnya orang. Paham kira-kira nih? Dah. Awas, Bapak ketika membasuh wajah, perhatiin caranya ya. Nanti digosok-gosok nih bagian wajah, jempol tangan kanan, nanti buat basuh yang bagian rahang kanan. Nih rahang kanan nih, belakang rahang kanan. Nanti yang jempol tangan kiri buat rahang kiri.
Putar gini. Nah, gini. Nih. Ya. Ini jempolnya di sini. Gini. Nah. Itu ya. Nih. Kan ya? Jempolnya buat basuh yang di bagian rahang belakang. Nanti yang di depan gini. Paham ya? Nah, kalau nggak begitu, wudunya dianggap kurang sempurna. Ustaz, sekarang ketika basuhan pertama ada yang belum kebasuh, kan dia basuh lagi yang kedua, basuh lagi yang ketiga. Orang sunnahnya kan 3 kali. Ternyata sempurnanya basuhan pada bagian yang kedua atau ketiga. Kira-kira bagaimana Ustaz? Sah dan sempurna. Jadi kalau bahasa membasuh muka itu tidak harus rata dan sempurna pada basuhan pertama. Kalaupun basuhan pertama enggak sempurna, masih ada kesempatan pada basuhan yang kedua, bisa juga yang ketiga. Jadi nggak harus pada basuhan pertama rata dan sempurna. Makanya kita ketika wudhu basuh muka, usahakan jangan kurang dari 3 kali. Kira-kira paham ya? Gitu. Nah, yang kedua, rukun wudhu. Wasani ghuslu jami'il wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi kan rukun wudhu yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah dengan batas-batas panjang dan lebar seperti tadi. Termasuk yang harus dibasuh adalah rambut-rambut yang tumbuh pada bagian wajah. Kumis. Ketika kita punya kumis, maka ketika membasuh dalam wudhu bagian wajah harus mengenai kulit yang ada di bawah bagian kumis. Kalau ada orang punya jenggot, di mana Ustadz tinggal jenggotnya tebal apa tipis? Kalau jenggotnya tipis, harus mengenai kulit basuhannya. Kalau jenggotnya tebal, cukup bagian luar saja yang kebasuh. Nah, sekarang gini, jenggot tebal sama jenggot tipis, ukurnya bagaimana? Gampang. Nih, Bapak ngobrol sama orang yang jenggotan. Apabila umumnya ngobrol jarak 1 meter, ya, kemudian kita lihat bagian jenggotnya kelihatan kulit, berarti kalau gitu jenggotnya tipis, walaupun kelihatannya kan tebal, ya. Kalau kelihatan kulit tipis berarti baru dibilang tebal, lebat. Kalau ketika kita ajak ngobrol jarak 1 meter, kulit yang di bawah jenggot nggak kelihatan. Rata-rata orang Indonesia jenggotnya tipis. Bahkan ada yang jenggotnya karena dihitung Pak rambutnya. Benar begitu? Jadi nggak cara ngitung tebal dan tipisnya jenggot, kita ajak ngobrol orang itu jarak 1 meter, kita lihat. Kalau memang rawan kelihatan kulitnya, berarti disebut jenggotnya tipis. Kalau memang nggak kelihatan, baru dibilang tebal. Kalau tipis, wajib mengenai bagian kulit ketika membasuh wajah. Paham kira-kira ya? Nah, ini ilmu Pak nih. Setelah kita pelajari bagian wajah, ini kita praktekkan untuk perempuan ketika sholat. Nih, perempuan ketika sholat auratnya seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Coba perhatiin perempuan kalau sholat. Ketika dia sholat pakai mukena, lihat, perhatiin. Kalau memang dia pakai mukena,
terus bagian yang di bawah janggutnya kebuka, berarti sholatnya masih dibilang membuka aurat, nggak sah. Makanya caranya begini, Pak. Ketika dia pakai mukena, yang umumnya orang pada pakai, supaya bagian yang di bawah janggut ketutup, ketika sholat mukenanya tarik, sangkutin ke janggut. Emang kalau kata perempuan ribet, karena belum terbiasa. Ingat ya, berarti yang di bawah janggut untuk perempuan wajib ditutup. Karena ini namanya bukan wajah. Karena wajah batasnya nih janggut. Ini kan bisa dibilang gini, Pak. Hampir rata-rata perempuan yang tidak open, tidak memperhatikan syariat Islam, ketika sholat, urusan sholatnya begini. Banyak yang nutup bagian wajah adanya di bawah janggut. Nah, ini bisa apa? Sholatnya tidak sah. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami. Makanya orang kalau jadi suami nggak cukup sekedar kasih nafkah, tapi jadi suami harus berbagi ilmu, memperhatikan ilmu agama istri dan anak-anaknya. Perhatiin, kalau istrinya lagi sholat, bilangin kalau sholat pakai rukuh, pakai mukena, ingat bagian yang di bawah janggut yang dekat leher harus ditutup. Caranya sangkutin di janggut. Ribet Pak, ribet Pak, ribet. Udah gini aja. Ribet-ribet mah pertama, lama-lama terbiasa. Karena ini namanya aurat. Kira-kira paham? Kalau telapak tangan yang boleh dibuka buat perempuan sampai pergelangan. Sampai mana? Pergelangan tangan. Jadi kalau ada perempuan sholat pakai gamis, kemudian pakai kerudung atau pakai bergok, yang penting bagian yang di bawah janggut ketutup. Terus kemudian dia pakai apa? Pakai sarung kaki, ya, biarin, nggak apa-apa, telapak tangannya kebuka, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ketarik kelihatan lengan, karena batas sampai apa? Pergelangan. Jadi selama ini yang dipraktekkan para ibu-ibu dengan rukuh yang disebut rukuh potongan, Mbak, itu mereka sholat bisa dibilang prakteknya makruh ketika sedang sujud. Seharusnya telapak tangannya dia itu nempel tempat sujud, karena rukuhnya rukuh potongan, mau kena potongan. Makanya ketika tangannya nempel di tempat sujud, ketutup, mau kena. Dibilang ini praktek yang makruh sebetulnya. Kalau mau sunnah, tadi lempengan telapak tangan terbuka. Kalau di Jawa, mungkin di Madura juga ada model rukuh terusan, sebutnya rukuh terusan. Jadi dia mulai dari atas nyambung sampai bawah, Pak. Ada tangannya, ada lengan tangannya, dan juga ada apa? Ada bagian yang terbuka di lempengan apa? Pergelangan tangan. Tuh, kalau di Jawa ada namanya rukuh manohara. Iya, namanya rukuh terusan. Orang-orang Betawi ini nggak biasa pakai ini, Pak. Contohnya istri saya, waktu nikah dulu, saya kasih rukuh yang saya beli di Jawa, model rukuh yang terusan. Di sini bagus, ada bordirannya, kayak kembang-kembang gitu, namanya rukuh manohara. Saya kasih, agak dipakai. Apa katanya? Nggak biasa, gitu. Padahal kalau ngomongin syar'i, ini yang syar'i banget nih, Pak. Nanti bagian telapak tangannya itu ada apa? Tali karet yang buat nahan. Nanti taruhnya di mana? Di jari
tengah. Jadi ketika dia ruku atau sujud ini nggak bakal ketarik gitu, karena ada pengaitnya yang ditaruh di mana? Jari bagian tengah. Terus yang di bagian bawah janggut memang disetting itu sampai nutupin yang di bawah janggut gitu. Nah ini nggak biasa dipakai orang-orang Betawi. Kalau saya bilang tadi, yang perempuan-perempuan yang menggunakan rukuh-rukuh potongan, mereka dibilang sholatnya ketika sujud, ketika rukuh itu dalam posisi mengerjakan yang makruh, karena telapak tangannya tertutup dengan kain mukena. Yang parah nih, ketika dia mau sujud, rukuhnya dia apa? Ditaruh di depan, pas lempengan ngepasin ketika dia naruh apa? Jidat ketika sujud. Ini berarti sholatnya tidak sah, batal. Kenapa batal? Karena sujudnya di atas pakaian yang dia kenakan, bergerak ketika dia bergerak. Nah kira-kira nih, makanya bapak yang pada pakai sorban, dikerudungin, ketika sujud awas jangan sampai ketutup sorban. Bapak yang pakai kopiah, ketika sujud awas jangan sampai jidatnya terhalang kopiah. Ini bisa-bisa sholatnya tidak sah. Caranya kalau mau sholat, kopiahnya ditarik ke belakang kayak Gus Baha tuh. Kayak siapa? Gus Baha sama Gus Teguh tuh, gitu. Mantap. Iya dong, jidatnya biar kelihatan ketika sujud ya, jidat nempel dengan tempat sujud. Nah, bagian yang ketiga dulu. Yang ketiga, rukunnya wudu. As-salis ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku-siku. Ada pertanyaan, Ustaz, kalau orang nggak punya sikut, kira-kira membasuh tangan sampai batas mana? Contohnya Patrick. Tahu Patrick? Nah, itu ada nggak sikutnya dia? Ada siku-sikunya nggak dia? Umpama si Patrick nih, Bob, tahu kan ya? Itu nggak ada apa? Nggak ada sikutnya dia. Ada tangannya nggak ada sikutnya. Sekarang pertanyaan, kalau umpama Patrick wudu gitu, batas basuh tangan sampai di mana? Kan katanya ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, harusnya membasuh kedua tangan sampai siku. Sekarang orang-orang yang nggak punya siku sampai batas mana wajib dibasuh tangannya? Jawabannya sampai pada batas siku umumnya manusia. Sekarang Bapak saya tanya dah, ini orang Indonesia nih Pak, dari ujung jari tengah sampai ke lengan nih, sampai ke siku, kira-kira berapa sentimeter? Pernah ngukur? 40 sampai 45. Kalau sampai lengan atas 80. Oh, kebanyakan. 60. Ya, 60 sampai 70 cm. Berarti bahasa kita, umumnya orang sikunya itu 2/3 dari tangannya, betul nggak Pak? 2/3 dari panjang tangannya. Nah, buat orang yang nggak punya siku, cara mengukurnya bagaimana? Berarti panjang tangannya berapa, 2/3-nya itulah batas sikutnya. Paham ya? Orang yang nggak punya sikut. Nah, sekarang pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara wudhunya orang yang nggak punya tangan? Minjem. Wudhunya orang yang nggak punya tangan, kalau begitu tangan yang ada yang dibasuh. Mamanya Al-Quran bilangnya apa? Suruh basuh tangan kanan, tangan kiri. Sekarang tangannya cuma kiri doang. Kira-kira tangan kanannya dibasuh nggak? Basuh nggak?
Ya agak, Ustadz, ada orang tangannya diamputasi sampai setengah lengannya. Kira-kira wajib gak dibasuh? Dibasuh sisanya sampai pada batas sikut, gitu aja. Kan ya? Sekarang ini Ustadz, kalau diamputasi pas bagian sikut, kira-kira bagaimana? Kan sisanya tinggal lengan atas. Berarti kalau begitu nggak wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh hanya tangan kiri kan gitu. Jadi kesimpulannya, untuk membasuh tangan ini harus sampai pada bagian sikut. Sunnahnya lebihkan dari batas sikut kira-kira separuh lengan atas. Bapak kalau basuh tangan harus separuh lengan atas, ya, karena bagian sikut susah batasinnya. Nah kalau bahasa kaidah usul fiqh, ma la yatimu al wajib illa bi fa wajibun. Kalau memang caranya biar sempurna mesti kita lewatin sampai batas sikut, maka membasuh tangan melebihi batas sikut hukumnya wajib. Kira-kira paham? Dah itu saja ya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini 3 yang rukun kita bahas. Pertama, niat. Ingat, niat wudu di dalam hati. Kita baca di dalam hati, utarakan dia dalam hati ketika membasuh wajah bagian pertama basuhan. Yang kedua membasuh tangan, kemudian yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan. Ini termasuk rukun-rukun dalam wudu. Kira-kira nanya nggak nih? Apa tuh, monggo. Kalau untuk wanita, perempuan, itu kan dia pakai pernak-pernik, segala foundation, bedak, lipstick, maskara, apalah. Nah itu pada saat wudhu gimana? Ini sebelum dia memulai wudhu, caranya yang nempel di muka yang kira-kira bisa merubah kesucian air dibersihkan dulu. Berarti kasarnya ngomong gini deh, sebelum dia mulai wudhu cuci muka dulu, rontogin bedak yang nempel di muka, ya, rontogin dulu. Caranya cuci muka, sudah dirasa yang nempel di wajah ini bersih, baru mulai wudhu. Sekarang gini Ustaz, ya basuh wajah ya sekalian bersihin apa? Bedak yang di muka. Nah kalau bahasnya Bang Malih nyebutnya riskan. Bang Malih nyebutnya apa? Riskan. Kenapa riskan? Bisa jadi ketika dia basuh muka dengan niat sekaligus ngerontogin bedak, berarti kalau begitu airnya sudah bercampur dengan bedak, maka disebut dengan air yang mutaghayyir, air yang sifatnya berubah. Ini tidak bisa mengangkat hadas alias wudhunya tidak sah. Makanya saya sering katakan kepada ibu-ibu, kalau memang mau wudhu pulang kondangan belum sholat wudhu kan, nah namanya orang kondangan dandan gak tuh? Bedaknya memplok gak? Menor. Jangan langsung wudhu ya Bu, cuci muka dulu, rontogin bedak yang gimana? Nempel di muka, dirasa udah cukup baru mulai wudhu. Kalau nggak begitu bisa-bisa ibu membasuh wajah dengan niat berwudhu, akhirnya airnya tidak tohir karena sudah kecampur bedak. Kira-kira paham ya? Nah, sarannya suruh cuci muka dulu, rontogin bedak, kasedok dan lain-lain yang nempel di muka, termasuk laki-laki yang pakai bedak sama. Rontogin dulu. Apa contohnya? Wayang orang tuh sama manusia silver. Bener nggak? Manusia silver tuh ya. Sekarang udah nggak ada gimana silver, yang ada setan gentayangan. Sambil megang apa? Pegang kaleng. Ya, minta belas kasih orang lain. Ya, sekarang setan udah mulai apa? Minta belas kasih manusia.
Sekarang manusia slipper udah mulai jarang, yang ada setan gentayangan sambil bawa apa? Kaleng. Itu kan mereka pakai pada apa tuh? Warna-warni kan di muka ya. Ketika dia sholat suruh ontongin dulu tuh. Itu cat apa sih? Cat ya? Kan. Apa sih? Cat apa? Bukan? Cat itu ya? Berarti kalau begitu susah itu cat air. Oh, ya pokoknya mau nggak mau kalau dia kemudian sholat, bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu wajib dihilang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim